Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Destinasi budaya positif calon guru penggerak oleh yang nanti akan disampaikan. Salam, tidak lupa dengan kalian yang kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga uji syukur kita sampaikan karena berkat rahmat Allah kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara destinasi budaya positif calon guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Pak Herman. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini saya serahkan kepada Bapak Doni. Bapak Doni, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator untuk memberikan kesempatan kepada saya. Bagi yang beragama Muslim, perkenankan untuk saya memimpinnya. Bagi yang agama berbeda, dipersilakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, kami ucapkan terima kasih kepada-Mu ya Allah telah memberikan kesehatan kepada kami untuk menjalankan aktivitas baik dimanapun kami berada, di rumah ataupun pada waktu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga apa yang hari ini kami lakukan dapat menambah ilmu kami, terus dapat berguna bagi diri kami, bagi keluarga kami, serta bagi murid kami dan masyarakat yang ada di dekat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, semoga apa yang kami berikan dapat menjadi amal bagi kami baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menyampaikan. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita Indonesia Raya, Indonesia tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad, ya salam salim dan bihaqqi sayyidina Muhammad. Selamat pagi menjelang siang yang sama-sama kita hormati Pak Herman SPD selaku diseminator calon guru penggerak, rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya hormati,
Pertama-tama kita menjaga puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang sebentar lagi insya Allah akan disampaikan Pak Herman SPD kepada Pak Herman selaku kepala sekolah. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini ya sangat bermanfaat khususnya bagi Pak Herman sendiri, kemudian bagi rekan-rekan guru supaya bisa mengikuti jejak Pak Herman. Tidak ada yang tak bisa kalau kita mau memulainya. Tidak ada yang tak bisa kalau kita mau secara sungguh-sungguh mengikutinya. Karena program CGP ini memang sangat dibutuhkan. Harus kita laksanakan. Kalau bisa, saya berharap semuanya guru di sini ikut semua kalau guru penggerak. Tidak ada yang tak bisa kalau kita mau mencoba. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang mana akan langsung saya kesempatan kepada Pak Herman. Baik, sebelumnya saya minta izin berdiri ya Bapak Ibu, karena salah satu ciri laki itu harus bisa berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepala sekolah SDN 11 Sungai Kakap, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, yang mana pada saat ini juga insya Allah saya akan melakukan persentase diseminasi tentang budaya positif. Yang sebentar lagi saya akan mempresentasikannya. Tak lupa salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut beliau sampai di akhir zaman kelak. Baik, aksi nyata ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, itu ada di modul 1.4. Nah, jadi saya harus melakukan praktek aksi nyatanya dengan memaparkan nanti apa itu, bagaimana penerapan budaya positif itu di sekolah. Ya, tetapi sebelum saya meneruskan ini, saya ingin sedikit semacam ice breaking lah ya. Speaking ketika saya bertanya, maka Bapak Ibu jawab. Ketika saya tanya, Bapak Ibu apa kabar? Nah, nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ya. Bisa ya? Insya Allah bisa. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya. Kalau saya tanya lagi satu, bagaimana? Jawabnya adalah saya pikir, saya rasa, saya bisa. Siap? Bagaimana? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Iya. Nah, ini cukup menarik ini, cukup menarik. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi lebih jauh lagi, ini ada pertanyaan pemantik. Ya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Itu yang pertama. Kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca satu halaman, apakah dapat mendisiplinkan siswa? Ya. Kemudian, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa? Setuju atau tidak? Setuju ya? Oke. Kalau yang oke. Nah, di dalam konsep ya inti budaya positif itu ada beberapa poin. Ya, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, terus kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Mohon maaf ini mungkin agak kembali ya, tapi urutannya insya Allah betul. Segitiga institusi, nilai-nilai kebajikan dan posisi kontrol.
Oke, lanjut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi alhamdulillah saat ini di pendidikan guru penggerak ini saya waktu berdiskusi saya mengatakan kepada rekan-rekan itu bahwa jujur bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sesuatu yang hal bagi saya. Tetapi setelah kami melakukan diskusi, ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini insya Allah adalah pembelajaran yang sangat menarik. Sedikit saya jelaskan. Jadi di situ bahwa nanti sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini ada tiga hal yang harus kita ketahui. Jadi, maksudnya ada satu hal yang kita ketahui yaitu tentang gaya belajar anak. Nah, jadi gaya belajar ini ada yang secara apa nih? Kalau secara penglihatan itu secara apa namanya? Visual, ya, ada secara visual, ada secara memakai pendengar itu auditori, ya, ada juga namanya kinestetik. Kinestetik itu yang kita mudah meniru dengan gerakan ya. Nah, nanti di situ kita akan mempelajari ternyata anak didik kita ini gaya belajarnya seperti apa. Nah, kemudian nanti kita akan mengelompokkan mana anak-anak yang gaya belajarnya itu visual, yang mana gaya belajarnya auditori, dan yang mana gaya belajarnya kinestetik. Memang ini bukan sesuatu yang instan ya. Artinya kita akan melakukan itu bertahap. Dan saya alangkah ya mohon maaf bukan berarti bukan menggurui guru kelas 1 ya. Nah, ketika guru kelas 1 dia sudah mendapatkan 3 jenis gaya belajar itu, insya Allah guru kelas 2, kelas 3 dan seterusnya akan melanjutkan. Artinya memang tuntutan guru kelas 1 ini sangat luar biasa berat. Ya. Nah, tapi insya Allah nanti kita akan mempelajari tentang pelajaran berdiferensiasi ini lebih lanjut. Insya Allah saya akan sangat senang untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan. Nah, terus, di sini kita nanti juga insya Allah tahun 2024 kita akan memasuki Merdeka Mengajar ya. Yang dimana itu tentang profil pelajar Pancasila. Yang mana telah kita ketahui ada 6 item ya di dalam profil pelajar Pancasila itu. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang dan berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, mandiri, ya berkemitraan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan ingin sharing ya kepada Bapak Ibu mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid ya. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini siapa yang bisa memberikan tanggapan? Apa maksud daripada gambar ini? Mungkin Bu Dewi, Bu Lugaya, Bu Aziza, Pak Doni, Ibu Ida. Kira-kira, nah ini kan ada gambar orang nih, kemudian orang itu berikan kata dukun tidak. Oke, tidak apa-apa, mungkin sama saya bisa dengar ya. Nah, jadi kira-kira apa nih? Nah, kata Bu Ida tadi dukun ya. Ya masuk akal juga karena ya yang kita ketahui secara umum kalau dukun kan orang yang berobat kan mendengar nih. Kata dukun A ya A, kata dukun B ya B, gitu kan? Oke, makasih Bu Ida atas tanggapannya. Dukun betul dia. Mungkin yang lain ada? Ya. Ya. Di bawah orang itu murid. Ya. Jadi seorang guru itu harus bisa banyak perannya mengontrol murid. Oke. Penguatan positif efektif supaya bermanfaat, guru itu harus bermanfaat bagi murid. Iya. Mampu menguatkan karakter murid. Nah. Terus ya
Ya, nanti kalau mohon maaf Bu, kalau saya tarik kesimpulan bahwa seolah bahwa kita lah yang bisa mengontrol murid. Artinya kita bisa mau seperti apa ya seperti itu lah. Apa murid itu harus ikut sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Baik. Oke. Ya, ya. Itu dapat ini. Seperti kita tadi dukun. Hampir cuma apa temanya berbeda. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, baik. Mengubah paradigma stimulasi respon pendekatan teori kontrol ya. Nah, di sini kita lihat ada realita kebutuhan kita sama, ini stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrolnya realita kebutuhan kita berbeda. Kemudian masih di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Oke, lanjut Bu. Oke, baik. Sebelum kita melanjut ke disiplin positif, saya ingin melakukan satu permainan, ya. Permainan sederhana. Jadi mungkin Bu Gaya kita bisa jadikan modelnya ya, model. Nah, Bu Gaya sekarang saya minta seolah-olah Bu Gaya memegang suatu benda yang berharga, ya. Bu Gaya akan apa namanya? Silakan Bu. Jadi saya butuh 2 orang nih, Nah, mungkin Bu Gaya sama Bu Aziza boleh kita sama-sama bermain nanti. Jadi Bu Aziza ini meminta Bu Gaya membuka genggamannya, ya. Terserah dengan cara memujuk, merayu atau mau ngasih apalah. Bahkan disuruh menggelitik pun boleh, supaya Bu Gaya ini bisa membuka tangannya. Nah, tinggal Bu Gaya apakah dia mau atau tidak tergantung bagaimana usaha Bu Aziza. Boleh kita praktekkan ya? Boleh. Bu Gaya silakan hayalkan dulu apa benda yang dipegang. Kira-kira benda yang yang berharga ya. Silakan digenggam. Kita boleh di depan sini Bu, biar bisa disaksikan oleh teman-teman. Ya. Bu Gaya silakan. Satu aja tangannya. Ya. Tangan ya. Silakan digenggam. Ya. Nah, Bu Aziza silakan membantu Bu Gaya supaya bisa membuka kepala tangannya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Dengan cara apa saja. Oke, terima kasih. Nah, jadi dalam permainan ini, ya, kita mengilustrasikan bahwa seolah-olah Bu Aziza ini bisa mengontrol Bu Gaya. Nah, tetapi kenyataannya sebenarnya Bu Aziza itu tidak bisa mengontrol Bu Gaya. Tetap posisi kontrol itu ada di Bu Gayanya. Ya, nah, biarpun Bu Aziza berusaha seperti apa. Kalaupun misalnya Bu Gaya itu mau membuka tangannya, bukan berarti Bu Aziza bisa mengontrol, tetapi Bu Gaya meminta dirinya untuk dikontrol. Ya, jadi dia meminta dirinya untuk dikontrol. Artinya Bu Gaya menyerahkan itu. Tetapi intinya posisi kontrol itu ada di Bu Gaya sendiri. Kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham nanti kita sama-sama belajar. Oke, lanjut ke disiplin positif. Nah, ya, sekarang kita akan lanjut materinya tentang disiplin positif, ya. Disiplin berasal dari kata, ini bahasa Inggrisnya ya, disiplina. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya katanya. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, tanpa imbalan penghargaan atau reward. Ya.
ancaman atau hukuman. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh, nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, kalau di dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berdalam kritis. Nah, ini mungkin salah satu ini bukan dunia ini. Dunia. Maksudnya mulia yang maaf. Ibu primary program PYP ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nah, pasti kita kasih life skill. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini adalah seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu terdiri dari rasa diterima, diperbenikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga penguasaan, terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diskusi, didengar. Keempat itu kebebasan, ya. Walaupun gambarnya ini kayak orang di Borgol, tapi bahasanya kebebasan. Tapi yang penting kita baca ini ya, kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Oke, nah lanjut motivasi perilaku manusia. Ya. Nah, ada motivasi ekstrinsik. Nah, apa itu motivasi? Contohnya seperti apa? Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, artinya kita sudah paham lah ya, kalau X itu maksudnya di luar ya, di luar daripada diri, ekstrinsik. Ya. Nah, sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi disinilah ya tugas kita semua, bukan hanya saya ya sebagai CGP, tapi insya Allah ini tugas kita semua sebagai pendidik. Bagaimana kita harus menggali motivasi intrinsik yang ada pada diri Anda. Ya, adik. Nah, nanti ya setelah tampilan ini ya kita akan menonton beberapa video, contoh beberapa video ya, di mana situ ada 5 posisi kontrol dan ya. Nah, jadi 5 posisi kontrol guru ya. Nah, mungkin ya mohon maaf bukan berarti apa ya, saya merasa juga setelah mengikuti CGP ini baru saya merasakan ternyata guru ini punya posisi kontrol ya. Nah, jadi sebenarnya dari sini di sini ada 5 ya. Nah, di sini akan kita nanti bahas satu persatu apa itu posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman
posisi kontrol guru. Ya. Nah ini ada sedikit kasus ya. Saya ilustrasikan dulu kasusnya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering kita temui? Iya, sering kita temui. Nah, terus kita bilang hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu jelas. Itu rasanya sulit untuk dihindari kalau namanya teman ya. Nah itu pasti menghukum. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah ini adalah pembuat rasa bersalah. Nanti mudah-mudahan dalam tampilan videonya kita bisa lebih memahami. Kemudian terus sebagai teman, nah ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah itu teman. Oke, lanjut. Nah kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah itu sebagai pemantau. Nah sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu posisi sebagai manajer. Nah kemudian, pertanyaannya nih. Kita sedikit bermain ya. Posisi kontrol apakah aku? Ya. Nah jadi di sini kita bisa merasakan selama kita jadi guru, ya, mohon maaf, termasuk saya, dikatakan muslim ya, memberikan anak yang mungkin kalau saya bahasakan hukuman. Ya. Nah, ini ada contoh kalimat ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, ini apakah sebagai teman, apakah sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Nah, kira-kira apa ini? Ya, kalau Pak Yuda pembuat rasa bersalah, Ibu Dewi penghukum, Pak Doni pembuat rasa bersalah. Oke, mungkin kita next lihat jawabannya. Iya, benar. Ya, kita bicara tentang keyakinan kelas, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa nanti menjawab kenapa keyakinan kelas? Karena nanti kita bahas apa itu sebenarnya keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kita bertanya ini. Ini yang ditanya. Ya, maksudnya guru ya silakan. Oke, kalau itu coba. Jadi, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Iya, alasannya kenapa? Kalau kita udah yakin, insya Allah peraturan itu. Oh gitu. Kalau kita sudah yakin, maka peraturan akan ikut kan? Oke, nggak apa-apa. Coba kita lihat lagi. Nah, jadi nggak apa-apa Bu, nanti kita ilustrasikan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu, ya ada beberapa poin ya. Pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi dia itu sebenarnya apa ya? Dia ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang dimana di dalam segitiga restitusi, nanti insya Allah tahapan segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Ya, ini saya kasih videonya dulu, nanti kita lihat. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Oke, next. Nah, menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi ketika anak membuat kesalahan, kita anggap itu merupakan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian kalimat yang mungkin bisa kita sampaikan, berbuat salah itu wajar. Ya.
Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Next. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara instinktif. Kalimatnya disampaikan apa keyakinan kelas kita. Oh, tutup ya. Mau langsung tutup ya? Ada apa-apa? Balik yang kelas sebelumnya tadi. Sini. Oke. Nah, sebelum kita menonton video, ini seru nih. Season terakhir kita menonton video. Nah, kita lihat di sini. Guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhan. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Tes, ya. Oke. Nah, ini yang sudah saya pernah praktekkan ya. Kalau 5 posisi kontrol itu memang belum saya praktekkan, tetapi alurnya sudah bisa dimengerti. Nah, kalau segitiga restitusi itu alhamdulillah sudah pernah saya coba praktekkan. Ya. Dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Ngosen berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, jadi ketika Anda melakukan kesalahan, itulah yang dari 2 video tadi yang telah kita paparkan. Ya, jadi saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah sudi hadir untuk acara desiminasi budaya positif ini. Alhamdulillah karena waktu juga sudah mau azan zuhur. Saya mohon maaf apabila di dalam pemaparan materi saya tadi banyak terdapat kekurangan-kekurangan, dan saya yakin itu banyak. Artinya di sini saya harus masih terus belajar dan terus belajar. Dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sangat saya butuhkan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan kita semuanya insya Allah akan menjadi guru-guru hebat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak yang menyampaikan materinya. Mungkin saya buka sesi tanya jawab, mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan dari sekian banyak yang sudah. Bisa validasi sama kita. Abu Hidayah, ya, boleh, silakan Abu Hidayah. Baik. Kalau saya jawab, ya. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sedikit saya paparkan. Artinya pertanyaan Guru Gaya saya perjelas lagi sedikit Ibu ya. Ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas, tiba-tiba ada satu anak yang melanggar itu, gitu kan? Terus apa tindakan yang kita lakukan? Baik, terima kasih Guru Gaya. Artinya dalam hal ini dari video apa yang kita tonton, artinya kan di situ memang sudah ada ilustrasi
Tetapi di dalam prakteknya itu tidak semudah yang seperti yang kita tonton, ya. Artinya kita harus melatih juga, melatih hal itu semacam pembiasaan. Nah, dalam mohon maaf setelah memang ini mungkin apa ya? Mungkin tidak saya ungkapkan dengan teman-teman. Memang setelah saya mengikuti CDP ini, saya pelan-pelan tanpa sepengetahuan dari kepala sekolah atau rekan-rekan mencoba mempraktekkan hal itu. Maka saya tidak mau nampak-nampak takut malu. Artinya bahkan ada beberapa yang saya rekam. Ini ada satu kasus. Ini benar, videonya ada dengan saya. Anak kelas 1 pada hari apa saya lupa beberapa hari yang lalu, pas jam belajar air pasang, dia bertiga, dia pergi keluar pergi jajan di tempat apa ya lumayan jauh sana. Pas saya waktu itu ada kegiatan pramuka kalau tidak salah kelas 4, 5, dan 6. Saya kan anak melakukan kegiatan pemungutan sampah tuh. Nah pas saya ke arah depan musola itu, saya lihat loh ini kok anak kelas 1 belum jam istirahat. Saya panggil ya dulu, ini cerita dulu. Kalau saya belum belajar tentang ini, mungkin langsung saya mau kan. Nih keluar tak izin, sini. Bapak jemur nanti. Nah, itu dulu ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya sedikit pengetahuan tentang apa posisi kontrol, segitiga restitusi. Mohon maaf Bu Gaya sebelum kembali ke pertanyaan Bu Gaya, ini saya mencontohkan dulu. Saya panggil anak itu. Saya panggil ya karena kelas 1 ya. Pelakunya memang harus lebih halus daripada anak kelas tinggi. Saya hanya menggurau, ada bukti videonya nanti bisa dilihat. Ya. Nah mereka merasa bukan takut yang ada pada diri mereka, tapi kita buat santai. Dan memang betul dia menyadari. Kamu kali kemana nak saudara? Apa? Ini haus kami. Itu kan masih jam masuk. Benar kan ada? Nggak tahu dia. Iya, karena ada komunikasi. Nah, begitulah kembali kepada kasus apa yang ditanyakan Bukai. Ketika anak-anak sudah membentuk keyakinan, kita adakan komunikasi yang baik, kita tanya dia. Nah, pada minggu lalu atau pada pertemuan awal, kan kita sudah membuat tuh kesepakatan kelas yang kita obrol dari keyakinan kelas. Jadi dari apa yang kamu lakukan itu kan kita melanggar keyakinan kelas seperti apa. Nah, terus kita tanya, ada nggak niat kamu ingin berubah? Kan kita jalin dulu komunikasi. Nah, tapi insya Allah saya yakin di dalam komunikasi itu kita akan mendapatkan pembelajaran. Wow, teori tidaklah seindah kenyataannya. Ya, oke. Mungkin ini saja. Terima kasih Bung Gai. Kita kasih hapus dulu untuk Bung Gai. Ya, oke. Terima kasih. Alhamdulillah pas. Terima kasih kesempatan. Dan pastinya juga masih banyak yang ingin kami ketahui tentang hal-hal seperti ini. Kita juga akan lebih tambah wawasan kita. Mungkin suatu saat nanti dari guru yang lainnya atau termasuk dari juga yang menjadi guru juga. Sampai sini kurang lebihnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.